Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi Pak Budi, saya Fajar Rinaldi. Saya dari program studi PJJ Informatika, sedang melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya mengambil topik yaitu tentang analisa opini pengguna aplikasi e-commerce di Indonesia. Nah, kenapa saya mengangkat topik ini, Pak? Ya, saat ini saya pikir ini adalah sangat penting dan relevan ya Pak ya, karena beberapa alasan tertentu. Yang pertama yaitu pentingnya user feedback atau umpan balik pengguna, yaitu ulasan dan opini pengguna di toko aplikasi atau e-commerce media sosial mencerminkan kepuasan atau keluhan para customernya, dan itu tanpa rekayasa. Dan yang selanjutnya itulah pengambilan keputusan, yaitu analisis ini membantu perusahaan e-commerce dan pengembang aplikasi mengetahui fitur apa saja yang disukai serta kendala apa saja yang terjadi yang dialami oleh si pengguna layanan, seperti bug atau lambatnya layanan, dan sehingga perbaikan produk bisa lebih sering atau lebih tepat sasaran. Yang terakhir yaitu keunggulan ya Pak. Nah, dengan memahami opini ini, publik secara mendalam atau perusahaan dapat meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience yang pada akhirnya berimbas pada peningkatan pelanggan dan keunggulan di tengah ketatnya persaingan pasar digital. Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, pengalaman pengguna atau user experience menjadi penentu utama keberhasilan suatu platform. Jejak digital berupa ulasan di ruang publik mencerminkan ekspektasi konsumen. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada pemetaan distribusi opini, identifikasi titik-titik permasalahan atau pain point, serta penemuan atribut aplikasi yang paling diapresiasi oleh pengguna. Nah, untuk rumusan masalahnya muncul beberapa pertanyaan seperti bagaimana distribusi sentimen pengguna terhadap aplikasi e-commerce, dan apa saja faktor utama keluhan pain point pengguna, dan ketiga apa saja yang paling mendatangkan kepuasan. Nah, untuk metodologinya, pendekatan kuantitatif survei terstruktur melibatkan beberapa responden aktif. Nah, untuk sumber datanya data primer, yaitu survei beberapa responden dengan skala like, dan data sekunder text meaning ulasan digital. Nah, untuk pendekatan kualitatif, analis text meaning dari beberapa ulasan digital toko aplikasi. Nah, untuk membedah permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan campuran atau mix method. Kami mengumpulkan data primer melalui survei daring terhadap beberapa responden aktif, serta data sekunder melalui ekstraksi teks atau text meaning dari ribuan ulasan pengguna di toko aplikasi. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan sentimen teksikon dan statistik deskriptif. Nah, pada slide berikutnya yaitu temuan utama ya Pak ya. Uh, Yaitu di sini pendorong sentimen positif ya. Terdapat 60%. Ditemukan bahwa 60% opini ini pengguna bersifat positif, didorong oleh kemudahan antarmuka dan penawaran promosi. Namun terdapat 20% sentimen negatif yang menyoroti tiga masalah krusial. Pertama, keterlambatan pengiriman oleh mitra atau ekspedisi saat momen flash sale, serta ketiga yang kedua, penurunan stabilitas sistem atau server down saat momen flash sale, serta yang ketiga itu prosedur pengembalian dana atau refund yang dinilai masih terlalu birokratis dan kompleks.
Setelah kita mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul, di sini saya mendapatkan tiga rekomendasi strategis ya Pak. Jadi yang pertama itu kita dapat meningkatkan kapasitas server untuk mengantisipasi lonjakan. Dan yang kedua, audit berkala terhadap kinerja mitra ekspedisi atau di pihak ketiganya. Lalu yang ketiganya, menyederhanakan prosedur layanan purna jual atau after sales service. Nah, dari semua hal yang ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa meskipun kepuasan pengguna tergolong baik ya, cukup baik, maka keandalan sistem teknis dan kualitas rantai pasok logistik masih memerlukan perbaikan. Oleh karena itu, rekomendasi ini juga dari penelitian ini adalah agar perusahaan e-commerce meningkatkan skalabilitas servernya, melakukan audit rutin, serta menyederhanakan proses layanan purna jual guna membangun loyalitas konsumen jangka panjang. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, pemaparan tugas ujian akhir nasional, ujian akhir semester yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak atas kesempatannya, atas ilmu-ilmunya yang telah diberikan kepada saya, kepada rekan-rekan di program studi PJJ Informatika. Salam sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.